Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertemuan sekarang Ibu akan membahas tentang perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Bahas tentang perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah wakil sebuah negara untuk urusan politik. Kita ambil contoh negara Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara Inggris. Indonesia pasti akan menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara Inggris. Begitu juga sebaliknya. Dan yang namanya perwakilan diplomatik itu akan ditempatkan di ibu kota negara. Jadi perwakilan diplomatik Indonesia pasti akan ditempatkan di kota London. Nah, yang berikutnya, perwakilan diplomatik itu tugasnya sebagai negosiasi, artinya perwakilan diplomatik akan mengadakan perundingan terhadap pemerintah negara Inggris. Misalnya ada WNI yang terkena kasus hukum di negara Inggris. Nah, tugas perwakilan diplomatik adalah mengadakan perundingan sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap WNI itu lebih ringan. Yang kedua, sebagai observasi, artinya para perwakilan diplomatik harus mengamati, mengkaji setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Inggris. Dikhawatirkan ada kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan negara Inggris tapi kemudian merugikan WNI yang ada di sana. Yang kedua, yang berikutnya itu sebagai proteksi, artinya perwakilan diplomatik harus mengadakan perlindungan terhadap WNI. Perlindungan di sini misalnya melindungi harta benda WNI atau juga kepentingan-kepentingan lainnya. Yang berikutnya sebagai representasi, artinya sebagai wakil negara Indonesia. Jadi para perwakilan diplomatik ini harus menjadi wakil pemerintah Indonesia. Kalau ada WNI yang mengeluh apapun urusannya, itu harus ditanggapi oleh perwakilan diplomatik. Yang berikutnya sebagai relationship, artinya perwakilan diplomatik ini tugasnya harus meningkatkan hubungan luar negeri yang lebih baik. Yang berikutnya, perwakilan diplomatik memiliki kekebalan hukum. Memiliki kekebalan hukum di sini artinya para perwakilan diplomatik itu tidak harus tunduk pada hukum di negara Inggris. Misalnya, para perwakilan diplomatik ini dikatakan melanggar undang-undang di negara Inggris, maka hukum yang berlaku buat mereka adalah hukum dari negara asalnya, yaitu hukum negara Indonesia, meskipun pelanggarannya terjadi di negara Inggris. Sebagai contoh, perwakilan diplomatik misalnya melanggar undang-undang lalu lintas atau misalnya memakai narkoba. Nah, mereka tidak bisa dikenakan hukum di negara Inggris, tapi hukum yang berlakunya adalah hukum di negara Indonesia. Selanjutnya adalah perangkat perwakilan diplomatik. Yang pertama ada duta besar. Duta besar ini adalah sebagai pimpinannya. Kemudian ada duta itu sebagai wakilnya. Menteri Residen, kuasa usaha, dan atase itu merupakan staf dari perwakilan diplomatik sebuah negara. Baik duta besar, duta, menteri residen, kuasa usaha, dan atase itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikutnya adalah perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler adalah wakil sebuah negara untuk urusan non-politik. Berbeda dengan perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler jumlahnya lebih dari satu di setiap negara. Misalnya, Indonesia bekerja sama dengan negara Amerika, Indonesia akan menempatkan beberapa perwakilan konsulernya di beberapa kota sesuai dengan kebutuhan dari kerjasama tersebut. Karena perwakilan konsuler tugasnya adalah mengurus masalah non-politik, artinya mereka mengurus masalah ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Jadi
Tugas perwakilan konsuler biasanya adalah mengurus masalah ekspor-impor, pertukaran pelajar, dan juga pertukaran ilmu pengetahuan atau pertunjukan kesenian. Yang berikutnya, perwakilan konsuler tidak memiliki kekebalan hukum. Artinya, mereka harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara penerima. Jadi kalau para perwakilan konsuler melanggar undang-undang di negara Amerika, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara Amerika. Itulah penjelasan dari perwakilan konsuler. Yang terakhir adalah perangkat perwakilan konsuler. Yang pertama ada konsul jenderal, ini adalah sebagai pimpinannya. Kemudian yang kedua adalah sebagai wakilnya, biasa disebut dengan konsul atau wakil konsul. Yang ketiga adalah agen konsul, ini merupakan staf dari perwakilan konsuler. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan hak ekstrateritorial. Yang kedua, jelaskan manfaat yang diterima suatu negara yang memiliki perwakilan diplomatik. Yang ketiga, apa yang disebut dengan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Yang keempat, jelaskan tugas perwakilan diplomatik sebagai negosiator. Yang kelima, jelaskan manfaat kerjasama internasional dalam bidang militer bagi bangsa Indonesia. Yang keenam, jelaskan alasannya mengapa sampai sekarang Timur Leste belum masuk menjadi anggota ASEAN. Jawaban kalian seperti biasa ditulis tangan dan kemudian diupload di Google Classroom. Nah, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah ikut aktif belajar PPKN secara daring. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.